Hari ini saya rindu untuk menyampaikan tentang satu hal, yaitu dengan tema lelah. Ya, memang ini temanya rada unik ya, lelah. Tetapi bukankah ini yang sering kita alami, saudara? Ya, sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengalami kelelahan dalam fase kehidupan kita. Saya percaya kita pernah mengalami ini. Kita pernah rasanya udah pingin berhenti, pingin menyerah, ya, dan tidak melakukan apa-apa lagi. Kita akan bersama-sama belajar apa penyebab kelelahan. Kita akan melihat dari kehidupan seorang yang bernama Elia dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu boleh menyimak ya. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari seperjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia, serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Dari cerita ini kita melihat bagaimana Elia menghadapi satu tantangan dalam kehidupannya. Setelah menang dalam pertandingan melawan nabi-nabi Baal, ya, dan Asyitoret, lalu setelah itu Elia itu mendapat ancaman dari Ratu Isabel. Anda bisa bayangkan keadaan bisa tiba-tiba berubah. Orang yang begitu perkasa, orang yang memenangkan pertandingan melawan 450 Nabi Baal, tetapi seketika bisa berubah, saudara. Bisa mengalami satu ketakutan ketika diancam oleh Isabel ini. Ya, Isabel mengancam akan mencabut nyawa Elia. Sehingga Elia itu takut dan ia melarikan diri dan hendak bersembunyi di Gunung Horeb. Dari hal ini kita mau belajar, saudara. Sebenarnya Tuhan tidak pernah memerintahkan Elia untuk pergi ke Gunung Horeb. Itu adalah keinginannya sendiri, ya, inisiatifnya sendiri, karena rasa takut yang begitu menguasai kehidupannya. Kita perlu hati-hati di sini, saudara. Orang yang dikuasai oleh ketakutan yang sedemikian, akhirnya bisa mengambil keputusan atau tindakan yang tidak tepat. Ya, kita melihat apa penyebab Elia alami kelelahan dalam kehidupannya. Sekali lagi,
Yang tidak ada kendala, tolong kameranya bisa on ya. Yang pertama, Elia menyimpang sehingga dia merasa gagal, lelah, dan mau menyerah. Dalam ayat yang keempat, di sana dikatakan seperti yang kita baca tadi, ia sendiri masuk ke padang gurun sehari seperjalanan Sabat, sehari seperjalanan jauhnya. Lalu duduklah di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, Elia mengalami tekanan, Elia mengalami ketakutan, ya, sehingga itu membuat dia mengambil keputusan yang salah. Allah memang pernah menyuruh Elia pergi ke sungai Kerit. Kalau Anda nanti mau membaca, bisa melihat dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. Lalu Tuhan juga menyuruh Elia itu berperang melawan 450 Nabi Baal pada 1 Raja-Raja pasal yang ke-16, ayat 20 sampai ayat yang ke-46. Dan Tuhan juga memerintahkan Elia untuk berdoa supaya hujan turun. Ya, kita tahu ini adalah hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan juga melalui Elia. Itu juga perintah Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan tidak pernah menyuruh Elia lari ke gunung Horeb. Elia mengambil keputusan itu ya berdasarkan pikirannya yang dikuasai dan dicekam oleh ketakutan. Perhatikan ini baik-baik. Semua tindakan kita itu pasti ada dasarnya. Ya. Kita lakukan sesuatu, apa yang mendorong hal itu terjadi? Dari sini kita mau belajar, saudara. Yang dilakukan oleh Elia karena pikirannya yang dikuasai oleh ketakutan. Bukan berdasarkan firman dan kehendak Tuhan. Saya percaya sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita sering mendengar firman, terus diisi oleh kebenaran firman, dan kita mengerti bahwa hidup kita harus benar-benar dituntun oleh kehendak Tuhan. Yang menangkap katakan amin, saudara. Ya, hidup kita harus melangkah dalam kehendak dan perintah Tuhan. Bukan karena situasi, bukan karena keadaan, bukan karena orang lain, ya. Terlebih bukan karena ketakutan atau pergumulan yang menguasai kita. Sehingga kita tidak melakukan apa yang benar, tapi justru melakukan apa yang salah. Ini yang harus menjadi perhatian kita, saudara. Hati-hati, ya. Saat kita melakukan satu pekerjaan atau kegiatan yang tujuannya bukan untuk Tuhan, tetapi untuk kebanggaan diri kita. Untuk supaya kita itu dipuji oleh orang. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan kepekaan bagi saudara dan saya. Ya, ketika kita awal melakukan hal ini dalam perjalanan kerohanian kita, mungkin kita tidak peka, tapi seiring waktu kita semakin dewasa, kita akan mengerti, ya, apakah kita melakukan ini untuk Tuhan, ataukah hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Kita akan bisa membedakan, kita akan diberikan kepekaan, Roh Kudus akan menolong, menuntun kita. Yang kedua, kita juga harus berhati-hati, belum ya, PowerPoint-nya masih tetap di situ. Ketika kita melakukan berbagai kegiatan dengan cara atau strategi manusia atau kedagingan kita. Ya, kita terus minta hikmat Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Meskipun terkadang apa yang Tuhan perintahkan itu tidak sesuai atau mungkin tidak pas dengan keinginan kita, dengan cara kita, saudara. Tetapi itulah caranya Tuhan. Kita belajar untuk mentaati. Suka tidak suka, enak tidak enak. Kalau itu adalah perintah Tuhan, kita harus lakukan itu.
Dan yang ketiga, kita harus berhati-hati ketika melakukan tindakan ketaatan, ya. Kelihatannya kita taat, tetapi sesungguhnya motivasi atau tujuan kita itu salah. Di luar taat, tetapi sesungguhnya hatinya itu mungkin bersungut-sungut misalnya. Itu juga hal yang tidak berkenan. Atau ketika kita memberi atau kita melayani, ya, tetapi dengan sikap atau motivasi yang salah. Motivasi yang salah itu gimana, Pak? Kalau kita lakukan itu dengan terpaksa. Atau kalau kita lakukan itu dengan bersungut-sungut. Ya. Tanpa sadar kita itu protes. Atau kita lakukan itu bukan dengan hati yang bersukacita. Kita dengan terpaksa. Nah, itu satu hal yang tidak berkenan. Kita juga harus hati-hati ketika ketakutan, kekhawatiran itu menguasai kita. Sehingga itu mengalihkan kita dari rencana Tuhan. Kita akan melihat yang kedua, apa penyebab Elia alami kelelahan. Perhatikan ini baik-baik, saudara. Ini sering tanpa kita sadari, ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Karena Elia berjalan sendiri, tanpa dukungan, tanpa komunitas. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saudara, kita tidak bisa sendiri. Kita adalah makhluk sosial. Karena itulah Tuhan perintahkan kita untuk bersama-sama dalam persekutuan. Ya, bahkan kalau kita ingat dalam kejadian pasalnya yang kedua, ya, kejadian pasalnya yang kedua, ayat yang ke-18, tidak ada di PowerPoint. Ketika Tuhan berkata kepada Adam bahwa dalam proses penciptaan Adam dan Hawa, lalu Tuhan berkata, tidak baik manusia itu hidup seorang diri. Aku akan membuat penolong yang sepadan baginya. Kalau dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian, tidak baik manusia hidup sendirian. Ya, tidak baik kita hidup sendirian. Aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Itu dalam konteks suami istri, ya. Tetapi juga saya percaya dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, Tuhan memerintahkan kita juga untuk ada dalam persekutuan, ya, dalam persekutuan. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 dan 25. Ini ayat yang saya percaya kita tahu ini, ya, yang berkata, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Perhatikan, saudara. Tuhan ajar kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Karena itu kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, apapun alasannya, kalau kita masih dalam keadaan sehat, kita bisa melangkah ke rumah Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Saudara, setiap pribadi ditetapkan oleh Tuhan untuk memiliki komunitas. Di gereja kita ada goal, ya, komsel,
yang disebutnya kul. Community of love, komunitas kasih. Di sanalah kita terhubung satu dengan yang lain. Ya, saya melihat kul-kul di tempat kita, puji Tuhan, ya, semuanya kembali bangkit setelah pandemi ini, dan saya sedang mempersiapkan khususnya di Wonosobo beberapa kul ini segera berkembang, ya, dari satu kul menjadi 2 kul, jadi melahirkan kul-kul yang baru, saudara. Ya, salah satunya kul Family Blessing, ya, yang dipimpin oleh saudara kita Fu Wei. Itu sudah terlalu banyak, jadi dalam waktu dekat ini harus dipersiapkan untuk melahirkan kul yang baru, saudara. Disitulah kita belajar memperhatikan. Saya mendengar kesaksian cerita dari mereka yang tergabung dalam kul bahwa ada satu persekutuan yang baik. Bahkan ada yang jadi dekat karena bisa berolahraga bersama-sama, bisa punya waktu yang wanita-wanita itu untuk senam sama-sama. Ya, itulah kul, saudara. Persekutuan, supaya kita punya hubungan yang baik satu dengan yang lain. Bukan hanya formalitas, tetapi ada satu kedekatan. Ada satu kedekatan. Dan di sanalah kita bisa saling support, memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita, ya, sehingga kita tidak merasa sendirian. Kalau di gereja kita ada orang yang merasa sendiri dan kesepian, berarti dia belum ada dalam persekutuan. Kemarin firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala tentang welcome home, ya, bahwa gereja itu bukan sekedar house, tapi adalah rumah bagi kita, di mana ada keluarga rohani kita. Kita diterima, kita dicintai, kita mencintai, ada pengampunan di sana, ya. Kita boleh didoakan di sana. Saudara, itulah keluarga. Ada satu statement yang bagus, ya. We are stronger together. Kita akan semakin kuat, kita akan lebih kuat ketika kita itu bersama-sama. Ya. Kalau ada satu ungkapan juga, ya, sejak zaman perjuangan atau kemerdekaan gitu. Pada zaman perjuangan kemerdekaan, ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya. Itulah juga berbicara tentang pentingnya kita ada dalam komunitas. Bagi Anda yang belum tergabung dalam kul, ayo segera join kul, saudara. Ya, nanti periode berikutnya juga saya berharap untuk yang youth ini juga mulai ada kul, ya, dipersiapkan dengan diklat kul terlebih dahulu. Ya, puji Tuhan, milikilah komunitas yang sehat, yang baik, ya. Komunitas yang sehat itu yang membuat kita terus bertumbuh dan mengasihi Tuhan. Kita menjadi kuat, saudara, tidak merasa sendiri. Yang ketiga, apa penyebab Elia alami kelelahan? Karena lupa motivasi dan tujuan yang sebenarnya. Awalnya mungkin kita melakukan hal itu dengan benar, tetapi karena sesuatu terjadi, akhirnya tujuannya berbelok. Motivasinya menjadi salah, tidak jelas lagi. Dalam ayat yang ke-10 dan 14, ayat ini sama, ya. Ketika ditanya oleh Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ini, ya, Tuhan berfirman kepada Elia dan bertanya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Lalu Elia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tuhan bertanya sampai
beberapa kali ya, 2 kali kepada Elia, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Lalu Elia menjawab kembali, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan." Ya, dan karena orang Israel meninggalkan perjanjiannya dan seterusnya, seperti yang tadi sudah dikatakan. Saudara perhatikan ini, ya. Elia ketika dia menjawab pertanyaan yang Tuhan berikan, Elia itu hanya fokus dan bangga dengan apa yang telah ia lakukan. Elia lupa bahwa peperangan atau pertandingan melawan nabi-nabi Baal dan Asyitoret itu adalah terjadi karena kehendak Tuhan. Dan itu adalah Tuhan yang berperang bagi Elia, bukan dirinya sendiri. Ya. Kenapa Tuhan perintahkan Elia seperti itu? Tujuannya agar Israel bertobat dari kesesatannya dan kembali percaya, menyembah kepada Allah yang hidup. Berbalik dari Baal, kembali kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara, ini yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, ya, bahwa kita kadang bisa menjadi lupa dengan motivasi dan tujuan yang sebenarnya. Untuk apa Tuhan memberkati kehidupan saudara? Ada orang yang berdoa minta Tuhan memberkati pekerjaannya, usahanya. Tapi ketika Tuhan lakukan itu, kadang orang lupa untuk apa Tuhan memberkati dia. Ya. Ada orang yang sudah sakit dalam kondisi kritis di ICU. Dan banyak orang di ICU itu berjanji sama Tuhan, nanti kalau aku sembuh Tuhan, aku akan melayani Tuhan. Sudah kritis, baru doanya kayak gitu. Ya. Aku akan menopang pekerjaan Tuhan. Kadang orang lebih rela uangnya habis untuk bayar rumah sakit. Ya. Atau mungkin dia alami masalah dalam pekerjaan. Ya. Atau saya pernah mendengar ada orang yang uangnya itu kena tipu. Beberapa waktu yang lalu juga ada banyak cerita tentang investasi bodong itu ya saudara. Dalam situasi kayak gitu orang bilang, aduh kenapa ya kok aku ngalami ini, kenapa uangku hilang? Coba kalau nggak hilang kan padahal aku bisa kasih buat gereja. Saya dengar kayak gitu, kurang ajar. Kalau udah hilang baru ngomongnya kayak gitu. Tapi kalau nggak hilang, nggak ngerti memberi untuk pekerjaan Tuhan. Itu terjadi saudara. Ya, nggak pantas dia ngomong kayak gitu. Daripada gini kan aku bisa kasih buat pekerjaan Tuhan, tapi waktu dia sehat, dia lupa, saudara. Saudara, hari ini kita belajar, kita diingatkan, ya, jangan lupa motivasi dan tujuan. Kalau berbicara tujuan, tentunya tujuan hidup kita, tujuan hidup saudara dan saya. Sebelum saya sampaikan firman ini juga berbicara terlebih dahulu bagi saya. Apakah dalam melayani Tuhan, saya masih tetap ada dalam motivasi dan tujuan yang benar? Saudara ingat destiny Tuhan, destiny ilahi bagi kita itu apa? Ya, kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau Anda diberkati juga untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya harus kembali untuk kemuliaan Tuhan. Saya senang kalau mendengar kesaksian bagaimana anak-anak Tuhan, mereka berhasil dalam karir, mereka berhasil dalam pekerjaannya, tetapi mereka pun juga sungguh-sungguh komitmen untuk menopang pekerjaan Tuhan. Dari mana atau bagaimana pekerjaan Tuhan atau gereja atau pelayanan itu bisa semakin berkembang? Saya percaya Tuhan yang menopang. Tapi dengan cara apa? Salah satunya saya percaya lewat saudara dan saya. Agar rencana Tuhan boleh digenapi
dalam kehidupan kita. Ya, rencana Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa itu boleh digenapi. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Elia. Dia alami kelelahan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus kita lakukan ketika kita merasakan kelelahan ini? Saudara, kembalilah kepada Tuhan dan firman-Nya. Kembali kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal yang kedua dan seterusnya dikatakan, kembali kepada kasih mula-mula. Tuhan mencela betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ya, ketika kita alami situasi yang demikian, kembali kepada Tuhan, kembali kepada firman-Nya. Kata Tuhan, aku akan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Engkau akan kubimbing dan kunasehati. Saudara, alat-alat elektronik, ya, itu kadang itu perlu dikalibrasi. Apakah itu timbangan, apakah itu alat ukur. Saya punya alat seperti termometer, tapi itu untuk mengukur kualitas air kolam, ya, mengukur kualitas air, ya, pH-nya seperti apa, ya. Alat itu meskipun baru, tetapi sebelum digunakan itu perlu dikalibrasi. Setelah sekian lama dipakai, itu juga perlu dikalibrasi. Kalau Anda di rumah juga punya itu alat tensi itu yang digital, ya, yang ditempel tapi tinggal dipencet itu, gitu, nggak perlu dipencet-pencet gini, ya. Sesungguhnya alat tensimeter itu juga perlu dikalibrasi. Jadi kalibrasi itu artinya dikembalikan kepada setelan yang awal, yang standar, yang benar, gitu. Ya, ketika kita kembali kepada Tuhan, saudara, kembali kepada firman-Nya, maka kita sedang mengkalibrasi pikiran dan hati kita di hadapan Tuhan melalui doa, melalui firman, ya. Ini yang diperlukan supaya kita boleh kembali dalam keadaan yang benar di hadapan Tuhan. Hati kita, pikiran kita. Yang kedua, evaluasi dan temukan di mana mulai terjadi penyimpangan. Kalau kita alami kelelahan, itu pasti ada sesuatu yang salah. Seperti yang dialami oleh Elia tadi, ya. Elia menyimpang. Elia melakukan apa yang menurut pikirannya sendiri. Dia tanpa dukungan, dia nggak punya komunitas. Dia lupa motivasi dan tujuan awal. Ayo evaluasi. Di mana penyimpangan itu mulai terjadi? Dalam ayat yang ke-15 bagian A, firman Tuhan kepada Elia, pergilah, kembalilah ke jalanmu, kata Tuhan. Ya, kembalilah dari awal. Dari mana kita memulainya dengan suatu komitmen. Dan selanjutnya, di mana kita mulai menyimpang. Di mana kita mulai melakukan kesalahan. Ya, kita perlu evaluasi. Sama seperti Bartimeus ketika dia berjumpa dengan Yesus. Sesungguhnya ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa diminta oleh Bartimeus. Karena waktu itu dia dalam posisi seorang pengemis yang buta, dia lapar, dia juga perlu uang, tetapi ketemu Tuhan, dia bisa saja minta uang yang banyak, kan, saudaraku. Atau yang kedua, dia juga bisa minta uang sekaligus mata yang buta itu bisa melihat. Gambarannya seperti ini. Kalau dia buta, dia harus meminta-minta. Alangkah enaknya kalau dia dapat uang, artinya kekurangannya dipenuhi Tuhan, sekaligus dia tidak buta. Nah, itu kan manusia kadang maunya zona nyaman, ya. Tetapi perhatikan apa yang diminta Bartimeus.
Bartimius berkata, Rabuni, artinya guru, supaya aku dapat melihat. Dia tidak minta uang loh, saudara. Ini gambaran dalam masalah yang kita hadapi, berbagai macam pergumulan yang kita alami. Beda-beda kan satu dengan yang lain. Apakah kita hanya sekedar doa, Tuhan selesaikan pergumulanku, Tuhan jawab doaku. Kalau kita mungkin punya masalah hutang, Tuhan bayar hutangku, Tuhan tolong keluargaku, Tuhan sembuhkan sakitku. Banyak, saudara. Apakah hanya sekedar itu? Tapi Bartimius tidak minta itu. Bartimius doanya gini, Tuhan, biarlah aku dapat melihat. Artinya apa? Dia siap memulai kehidupan di babak yang baru. Otomatis kalau dia bisa melihat, dia kan nggak bisa ngemis lagi, saudara. Dia siap berubah. Ya. Ketika Yesus tanya, Bartimius, apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat bagimu? Dia berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Maukah kita lakukan hal yang sama? Dalam pergumulan kita, ketika kita berdoa juga kita minta Tuhan, sebelum Tuhan pulihkan keluargaku, sebelum Tuhan pulihkan pergumulanku, sebelum Tuhan pulihkan keuanganku, sebelum Tuhan sembuhkan sakitku, rubah dulu hatiku ini Tuhan, rubah dulu hidupku ini Tuhan. Tadi evaluasi, ya, kembali dari awal, temukan apa yang salah, bertobat dan mulai melangkah di jalan yang benar dalam penyertaan Tuhan. Ada satu slide yang terlewat, nggak ada di slide maksudnya ya, tapi saya mau bacakan. Finding out exactly what went wrong is key toward preventing future debacles. Ya, kalau yang mengerti artinya lambaikan tangan, saudara. Oh, nggak ada yang lambaikan tangan. Oh, Pak Darmono lambaikan tangan, berarti ngerti artinya ya Pak ya. Artinya gini, mencari apa yang salah adalah kunci untuk mencegah bencana di masa depan. Ya, mari sama-sama evaluasi diri kita. Dan yang ketiga, yang harus kita lakukan ketika kita alami kelelahan itu, fokus kembali kepada kehendak Tuhan. Tuhan berikan perintah kepada Elia, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Elia mendapat tugas baru dari Tuhan untuk diselesaikan. Ini merupakan kasih karunia Tuhan bagi Elia. Tuhan pulihkan Elia, dan Tuhan mempercayakan Elia untuk melanjutkan pekerjaannya. Sebagai penutup, ada pesan penting yang perlu kita perhatikan. Ya, jangan menyerah hanya karena saudara salah jalan. Yang kedua, jangan menjauh dari komunitas orang percaya. Yang ketiga, jangan sampai kehilangan motivasi dan fokus yang benar. Yang keempat, kembalilah kepada Tuhan. Yang kelima, evaluasi dan temukan kembali di mana benangnya mulai kusut dan bertobat. Yang keenam, fokus kembali kepada kehendak Tuhan. Amin.